Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-266 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menjelaskan tentang perkara menafkahkan harta. Khususnya lagi adalah permisalan bagi orang yang menafkahkan harta karena ingin dilihat oleh orang lain, riya. Nah, permisalannya Allah sebutkan dalam ayat ini. Permisalannya sama seperti seseorang yang memiliki kebun. Kebun itu di dalamnya ada kurma, ada anggur, kemudian ada buah-buahan yang bermacam-macam, dan kebun tersebut sangat diharapkan sekali sebagai yang akan menghidupi keluarga. Tetapi malangnya kebun tersebut hangus terbakar. Harapan bergantung kepada kebun menjadi sirna. Maka permulaan kesengsaraan pun dijalani, kesengsaraan yang panjang, sebab badan sudah tua, tak mampu lagi untuk mengurus kebun tersebut, tapi kebun itu pula telah terbakar. Anak yang diharapkan untuk mengurus kebun itu masih pula kecil-kecil. Maka permulaan kesengsaraan. Nah, ibarat kata pepatah, gigit jari, kecewa, sedih, bahkan mungkin juga putus asa, bercampur menjadi satu, disebabkan karena apa yang diharapkan tidak menjadi kenyataan. Begitulah permisalan orang yang menafkahkan harta. Orang yang menafkahkan harta karena ingin dilihat oleh manusia, dia mengharapkan kebaikan dari harta yang ia berikan, tetapi rupanya harta itu tidak memberikan kebaikan apa-apa untuknya di hari akhirat kelak. Sementara yang diharapkan bukanlah pulangan di dunia, dipuji oleh orang, disanjung oleh orang. Tidak, sebenarnya yang diharapkan adalah balasan di akhirat kelak. Nah, jadi ayat ini masih lagi menceritakan tentang menafkahkan harta. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Kaitan dengan ayat yang sebelumnya sebenarnya adalah lawan dari ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya, seseorang itu menafkahkan harta untuk mengharapkan ridha Allah. Kalau orang yang riya pula menafkahkan harta untuk mengharapkan pujian dari manusia. Satu mengharapkan ridha Allah,
satu lagi mengharapkan pujian manusia. Jauh bedanya ni, bertolak belakang. Mengharapkan redha Allah, ada pahala di dalamnya. Mengharapkan pujian manusia, dapat pujian manusia, tapi tidak ada kebaikan apa-apa nanti apabila menghadap Allah di hari akhirat, karena Allah tidak lagi memberi untuknya. Karena yang dia tuju sebenarnya bukan pemberian dari Allah, tetapi dari manusia, pujian manusia. Kemudian permisalannya pula sama-sama. Kalau yang sebelum ini permisalan bagi orang yang mengharapkan redha Allah adalah kebun. Kebunnya itu berada di dataran yang tinggi. Kemudian apabila disirami hujan yang lebat, kebunnya itu mendatangkan hasil 4 kali lipat, 2 kali ganda. Nah, kalau hujan gerimis pun kebunnya tetap menghasilkan. Kebun juga. Nah, yang sekarang pula yang menafkahkan harta karena ingin dipuji oleh manusia, karena ria, ada kepentingan hawa nafsu, memiliki kebun juga, tapi kebunnya hangus terbakar. Yang satu kebun menghasilkan, yang satu lagi kebun hangus. Nah, dua permisalan yang sangat berlawanan. Nah, ini berkaitan dengan niat di dalam menafkahkan harta. Maka niat ni sangat penting. Maka Imam Al-Bukhari menetapkan hadis pertama di dalam kitab Sahih Bukhari beliau, hadis yang pertama, hadis berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat, setiap amalan sesuai dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, maka amalan itu akan diterima sesuai dengan niat yang telah ditetapkan. Niat karena Allah diterima, niat tidak karena Allah ditolak. Nah, jadi ayat ini nampak sekali kaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu menceritakan tentang permisalan. Masih lagi permisalan, yaitu permisalan ayat yang akan kita bahas ini, permisalan tentang orang-orang yang menafkahkan harta karena ingin dilihat oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nab tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibaru wa lahu dhurriyyatun du'afa fa asabaha i'sarun fihi narun fahtaraqat kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Allah berfirman, ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang kamu menyukai atau menginginkan antakuna lahu jannah, agar ia memiliki syurga atau mempunyai syurga. Syurga yang dimasukkan di sini adalah kebun. Kebun bagaikan syurga. Jannah yang dimasukkan di sini adalah kebun. Mengapa syurga itu dikatakan sebagai jannah, kebun? Nanti kita bisa tambah dalam penjelasan. Min nakhilin, kebun dari kurma. Maksudnya di dalam kebun tersebut tumbuh kurma. Wa a'nabin, dan anggur. Kebun kurma dan kebun anggur. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya, di bawah kebun tersebut sungai-sungai. Lahu fiha min kulli thamarat, dan baginya di dalam kebun tersebut terdapat pula berbagai macam buah-buahan. Jadi kurma ada, anggur ada, dan bermacam-macam buah-buahan pun ada. Wa asabahul kibar, dan ia pun mencapai usia tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia pula memiliki keturunan yang lemah-lemah. Maksudnya anak yang masih kecil-kecil. Fa asabaha i'sarun fihi narun, lalu kebunnya itu didatangi oleh angin yang kencang,
yang berputar-putar, yang di dalam angin tersebut ada api. Fahtarakat, maka api itu pun membakar kebun tersebut, dan kebun pun terbakar. Kadzalika yubayyinullah, demikianlah Allah menjelaskan lakumul ayat, bagimu tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum tatafakkarun, mudah-mudahan kamu berfikir. Kita ulang dari awal ayat. Apakah salah seorang di antara kamu menginginkan baginya satu kebun yang di dalamnya terdapat kurma dan anggur, yang mengalir dari bawah kebun tersebut sungai-sungai, yang di dalam kebun tersebut ada buah-buahan yang bermacam-macam untuknya, dan ia pula sudah sampai ke usia tua, dan ia pula memiliki keturunan yang masih kecil-kecil, lemah-lemah, lalu angin yang kencang berputar, di dalamnya ada api mendatangi kebun tersebut dan membakarnya, maka terbakarlah kebun tersebut. Nah, apakah mau seperti itu? Mau memiliki kebun, tetapi akhirnya kebun tersebut terbakar? Tidak, kita mau memiliki kebun kalau kebun tersebut mendatangkan hasil. Nah, apabila tak mau, maka janganlah menafkahkan harta karena ingin dilihat oleh manusia. Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, mudah-mudahan kamu berfikir. Jadi ayat ini sebenarnya isi di dalamnya adalah seruan supaya berhati-hati di dalam menafkahkan harta. Jangan sampai menafkahkan harta karena ingin dilihat oleh manusia. Atau sebelumnya seperti jangan seperti orang yang menafkahkan hartanya, yang ia menyia-nyiakan pahala kebaikannya dengan menyebut-nyebut kembali harta yang telah ia nafkahkan itu, atau mengeluarkan kata yang menyakitkan si penerima harta yang dinafkahkan itu. Jadi ayat ini berisi permisalan. Sudah kita terangkan sebelum ini, apabila Allah membuat permisalan di dalam Al-Quran, tujuannya adalah untuk menerangkan lebih jelas lagi tentang apa yang ingin disampaikan. Apabila Allah ingin menyampaikan tentang jangan sekali-kali menafkahkan harta dengan riya, maka Allah ingin menerangkan buruknya menafkahkan harta dengan riya itu adalah seperti orang yang memiliki kebun, sudah berharap kebun itu akan mendatangkan hasil, rupanya kebunnya itu terbakar, ia pun menjadi kecewa. Harapan tidak menjadi kenyataan, bahkan harapannya hilang lenyap, sirna. Sungguh keadaan yang mungkin tak tersebutkan dengan kata-kata, yaitu kecewa ada, sedih ada, putus asa pun juga ada, apalagi berada di usia tua. Kita lihat ayat ini dengan lebih terperinci. Ayat ini dimulai dengan kata yang digunakan untuk bertanya, apakah. Nah, kita tahu sebelum ini kata yang digunakan untuk bertanya disebut dengan istifham. Salah satu uslub Al-Quran, salah satu bentuk penyampaian Al-Quran adalah dengan bentuk bertanya. Apakah salah seorang di antara kamu menginginkan? Nah, ayat ini sebenarnya janganlah sampai salah seorang di antara kamu menginginkan memiliki kebun yang akhirnya kebunnya itu terbakar. Jangan sampai. Maka pertanyaan di dalam ayat ini disebut dengan pertanyaan yang maknanya adalah ingkari. Al-istifham al-ingkari, maknanya mengingkari. Mengingkari maknanya janganlah kamu berkeinginan untuk mendapatkan kebun yang pada akhirnya kebun itu terbakar. Jangan sampai. Mengingkarinya, bukan menyeru, bukan, tapi mengingkari. Jangan sampai memiliki kebun. Nah, ini bermakna pertanyaan yang tujuannya untuk mengingkari. Sama dengan kita sampaikan kepada anak kita untuk mengingkari anak kita yang malas.
apakah kamu mau kalau nanti di akhir tahun semua kawanmu lulus, kemudian kamu sendiri tinggal sekolah, mengulang lagi? Apakah kamu mau? Nah, kata apakah kamu mau itu maknanya mengingkari perbuatannya yang malas itu, karena itulah nanti yang akan membuatnya tinggal kelas, semua kawannya naik. Nah, pertanyaan yang seperti itu tujuannya bukan untuk dijawab, karena apabila Allah bertanya dalam Al-Quran bukan untuk dijawab. Apabila Allah bertanya dalam Al-Quran, itu adalah salah satu bentuk penyampaian dengan lebih menampakkan lagi apa yang ingin disampaikan, lebih terasa ingin disampaikan. Seakan-akan Allah ingin kita menjawabnya, tapi tidak menjawabnya dengan mulut, menjawabnya dengan perbuatan, yaitu iya ya Allah, hamba tidak akan menafkahkan harta dengan riya, karena ingin ditunjuk, ingin dilihat oleh orang lain, tidak. Nah, itu makna ayat ini. Ayawaddu ahadukum, apakah salah seorang di antara kamu menginginkan? Sebenarnya kata yawaddu di sini bukan menginginkan biasa. Yawaddu di sini menginginkan dengan bersangatan. Apa mana menginginkan dengan bersangatan ini? Sungguh-sungguh menginginkan, sangat-sangat menginginkan. Siapa orang yang tak ingin punya kebun anggur, kebun kurma, dan kebun bermacam-macam buah-buahan? Kalau disebut kebun kurma, kebun anggur, ini adalah dua tanaman yang paling berharga bagi bangsa Arab. Karena kurma sebagai makanan pokok, anggur pula, nah bisa sebagai dibuatkan minuman. Nah, kemudian buah-buahan pula lagi. Buah-buahan bisa untuk diperjualbelikan. Maka kebun anggur, kebun kurma, kebun buah-buahan ini adalah kebun yang sangat berharga pada bangsa Arab. Kalau pada bangsa kita, kebun yang berharga adalah kebun sawit umpamanya. Kebun sawit kita sudah keluarkan uang banyak, beli bibit, pupuk, dan berbuahnya kan baru setelah 4-5 tahun baru berbuah. Nah, kemudian tiba-tiba kebun sawit kita itu sudah berbuah, buah pertama terbakar, habis semua. Bagaimana? Nah, bahasa kita sekarang stres. Nah, baik, ada yang lebih hebat lagi, nanti kita akan terangkan. Jadi kata yawaddu di sini adalah menginginkan dengan bersangatan. Maka yawaddu ini selalu kita sebut dengan perkataan mawaddah. Nah, mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, kata mawaddah itu dari kata yawaddu, yaitu di atas cinta lagi. Mahabbah, cinta kasih, tapi mawaddah itu cinta kasih yang sempurna. Kalau ditambah dengan kata lain, cinta kasih yang tidak berbelah bagi. Tak ada bagiannya, 100%. Itu yawaddu. Jadi kata yawaddu di sini digunakan adalah untuk menjelaskan memang tak ada orang yang tak suka kebun kurma, kebun anggur, dan bermacam-macam buah-buahan. Tetapi tidak ada gunanya kalau pada akhirnya terbakar hangus. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar. Apakah salah seorang di antara kamu menginginkan untuknya atau baginya kebun? Kata kebun di sini dengan kata jannah, tidak menggunakan kata bustan. Bustan kebun juga, jannah kebun juga. Tapi kalau disebut kata jannah, ini kebun yang betul-betul istimewa. Itu mana jannah. Maka surga dikatakan surga dengan perkataan jannah karena ialah yang istimewa. Apa keistimewaannya? Dari perkataannya, dari kata jannah. Jannah itu maknanya menutupi. Jannah dikatakan jannah karena seluruh permukaannya itu tertutup dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi tak nampak lagi, kalau padang pasir tak nampak lagi pasirnya, kalau tanah tak nampak lagi tanahnya, semua tertutup dengan tumbuh-tumbuhan. Ada tumbuhan yang besar-besar, ada tumbuhan yang kecil-kecil, yang
menutupi permukaan. Mungkin rumput, mungkin juga bunga-bunga, mungkin juga apa saja yang menutupi yang rendah-rendah. Nah, oh ini sangat indah sekali. Apalagi di dalam kebun tersebut ada pula kurma dan anggur. Apalagi di dalam kebun tersebut mengalir sungai-sungai. Bukan satu sungai, banyak sungai. Al-anhar, bukan nahrun. Kalau nahrun satu sungai. Kalau al-anhar, sungai-sungai. Dan sungai tersebut bukan mengalir dari luar kebun, tidak. Mengalirnya dari dalam kebun. Sumber sungai tersebut di dalam kebun itu. Ada sungai itu datangnya dari luar kebun, kemudian dia masuk ke dalam kebun, kemudian dia keluar lagi ke kebun orang lain. Ini enggak, ini sungai itu dalam kebun itu sendiri. Sumber airnya di dalam kebun tersebut, maka digunakan kata tajri min tahtiha, bukan tajri tahtihal anhar, tidak, tajri min. Kata min di sini membawa makna mengalir dari bawahnya, maknanya memang di sungai tersebut, memang di kebun tersebut ada sumber air sungai itu. Apa sumber air itu? Mata airnya. Allah, siapa yang punya kebun seperti itu sekarang nih? Kita ada juga kebun di tepi Sungai Kampar itu, tapi Sungai Kampar itu sumbernya bukan dari kebun kita, jauh dari sana, dari pangkalan sana munculnya, dan dia melewati kebun kita saja. Ini tidak, ini sumber sungai tersebut dari kebun itu sendiri. Lihat hebatnya sungai ini. Dan airnya pula mengalir bukan perlahan, tajri min tahtihal anhar. Kalau disebut tajri, kalau manusia yajri, manusia berlari. Berlari maknanya kencang. Kalau air itu berlari, mengalir dengan kencang. Kalau air mengalir dengan kencang, tak sama dengan air mengalir biasa. Kalau air mengalir biasa, tidak mengeluarkan bunyi. Tapi kalau air mengalir kencang, laju, dia mengeluarkan bunyi, gemericik air. Oh, hebat itu. Kebun yang di dalamnya ada sungai, sungainya mengeluarkan bunyi. Hidup suasananya. Maka kita pun kadang-kadang buat juga depan rumah kita. Tak berbunyi air, kita angkat air tinggi-tinggi supaya dia turun. Berbunyi air itu. Karena bunyi air itu dikatakan, oh, ini suasana yang alami. Nah, tapi kita yang buatnya, naikkan ke atas, kemudian dia turun berbunyi. Kalau ini tidak, air itu betul yang mengalir dan mengeluarkan bunyi. Istimewa sekali kebun ini. Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Lahu fiha min kulli thamarat, dan baginya di dalam kebun tersebut dari berbagai macam buah-buahan. Tak disebutkan di sini ini buah apa saja, tapi disebutkan min kulli thamarat. Kata kulli di sini menerangkan apa saja macam buah ada dalam. Begitu istimewanya kebun. Apa macam buah ada dalam itu. Begitu Allah menerangkan permisalan. Dan rasanya tak ada orang yang tak inginkan memiliki kebun seperti itu. Semua orang menginginkan. Dalam kebun itu durian ada, mangga ada, apalagi ada, rambutan ada, palasan ada, manggis ada, semua ada dalam itu. Stroberi ada, limau ada. Allahu Akbar. Siapa yang tak mau dusun buah yang seperti ini? Pasti mau. Wa asabahul kibar, dan dia pun sudah mencapai usia tua pula. Mencapai usia tua ada dua tafsirannya. Tafsiran pertama adalah mencapai usia tua bermakna keadaan dia sekarang sudah tua. Kalaulah dia mengusahakan kembali kebunnya, dia tak akan mampu sebab dia sudah tua. Atau tafsiran yang kedua, dan dia sekarang usia tua, kebunnya itu menjadi seperti itu istimewanya, ada kurma, ada anggur, ada macam buah-buahan, sebab selama ini usianya dari muda sampai tua hanya untuk kebun itu saja, sehingga habislah masa mudanya untuk kebun. Tiba-tiba
kebun itu terbakar. Lihat, ada dua tafsirannya. Tafsiran pertama, sekarang usianya tua. Kalau orang sudah usia tua dan ada kebun yang istimewa seperti itu, bagaimana rasanya? Pasti ketergantungan kepada kebun itu tinggi sekali. Apabila rasa ketergantungan kepada kebun itu tinggi, inilah dia hartaku satu-satunya di usia tua ini. Begitu ketergantungannya kepada kebun, tiba-tiba kebun terbakar. Bagaimana? Mungkin karena kita ini sedikit yang punya kebun atau sebahagian saja, tak terasa. Sekarang ini sumber kehidupan kita di kota ini. Katakanlah kita punya ruko lah umpamanya. Ruko kita ada berapa? Ada 4 pintu lah umpamanya. Kita punya 1 pintu dan yang 3 pintu lagi kita sewakan. Itulah satu-satu harta yang kita miliki, yang lain tidak ada. Nah, dan kita pula sekarang sudah tua, habis usia kita sebelum ini hanya untuk kumpulkan uang, beli tanahnya, bangun ruko tersebut. Nah, itulah dia. Kita harapkan sampai meninggal dunia kita mau mengambil sewanya itu. Kemudian berjualanlah kita di ruko yang satu yang kita tempati. Tiba-tiba di usia tua itu ruko yang 4 pintu itu terbakar. Bagaimana? Tak akan mungkin lagi bisa membangun ruko seperti itu lagi. Dah tua, dah habis semua. Kalau disebut terbakar, habis. Dan kata terbakar di sini bukan terbakar biasa. Di sini fa asabaha i'sarun, datang angin kencang. Kalau disebut angin kencang ini, i'sarun, angin kencang itu dia berputar-putar. Kemudian dia berputar dari bumi, dia ke langit, ke atas. Angin apa namanya itu? Angin puting beliung. Dan angin itu di dalamnya ada api. Jadi angin tersebut membawa api. Dan angin yang seperti itu yang membakar kebun. Ada yang tersisa? Tak ada yang tersisa. Kalau angin yang seperti itu membakar ruko, ada yang tersisa? Tak ada, habis. Bagaimana? Tak ada yang bisa diselamatkan. Mungkin tertelentang langsung lah kawan tu lagi. Pingsan. Allah, habislah berpuluh tahun ku usahakan untuk bangun ini, habis menjadi abu. Allahu Akbar. Tambah lagi, walahu dzurriyyatun du'afa, dan dia pula memiliki anak-anak yang masih kecil-kecil, lemah-lemah. Bukan dia saja yang memerlukan kebunnya itu, tetapi anak-anaknya juga memerlukan kebun. Dan anaknya pula masih kecil-kecil. Kalau disebut anak masih kecil-kecil, bermakna anak itu masih memerlukan biaya hidup, makan, minum, pakaian, tempat tinggal dan seterusnya. Dan diharapkan kebun itulah tempat bergantung. Sekarang kebun tempat bergantung itu terbakar pula. Bagaimana nasib anak saya? Tadi dirinya, sekarang pula anak-anak. Anak-anak yang akan diharapkan untuk membangun, untuk menanam kebun itu kembali, tidak akan mungkin karena anak itu masih kecil-kecil. Lihat keadaannya sangat dahsyat. Jadi bagaimana keadaan ketika itu? Susah untuk menyebutnya dengan kata-kata. Kecewa sekali, putus asa. Dan itu adalah kesengsaraan. Di saat harapan kita harapkan menjadi kenyataan, rupanya harapan itu sirna. Oh, itu sengsara sekali. Begitulah sengsaranya nanti orang-orang yang menafkahkan harta di dunia ini karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi berfikirlah, kalau menafkahkan harta itu karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin dipuji, karena ingin dikatakan, oh si fulan itu pemurah, oh dia suka membantu orang, jangan. Maka ujung ayat, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikianlah Allah menjelaskan kepadamu ayat-ayatnya, tanda kekuasaannya, la'allakum
Tafakarun, mudah-mudahan kamu memikirkan pertama, memikirkan tentang permisalan ini. Seperti inilah dia permisalan orang yang menafkahkan harta karena ingin dilihat, ingin dipuji oleh orang lain. Atau mudah-mudahan kamu berfikir tentang akibat yang akan kamu tanggung apabila kamu menafkahkan harta karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain. Jadi karena riya saja sudah begitu akibat yang akan ditanggung, apalagi karena ingin mendapatkan pulangan. Oh, ini lebih dahsyat lagi dan lebih buruk lagi. Ada orang yang memberi untuk mendapatkan pulangan, kononnya sebagai umpan. Nah, ini biasanya pada waktu kampanye, biasanya kampanye dikumpulkan masyarakat di masjid. Kemudian masjid kita ini nampaknya kurang atapnya, saya bantu 2 kodi atap. Nah, rupanya bon saja baru ke kedai itu, belum bayar lagi. Nah, dibawalah atap tersebut ke masjid. Rupanya tak jadi dipilih dia, disuruh buka kembali atapnya itu kembali, karena ada kepentingannya. Nah, kepentingannya yaitu supaya orang memilihnya. Yang seperti ini lebih buruk lagi dari orang yang ingin dilihat oleh orang lain, dan itu berlaku pada hari ini. Bahkan menghabiskan uang banyak sekali sebagai biaya untuk dipilih dalam pilkada. Maka ayat seperti ini mesti diajarkan sebenarnya kepada setiap pasangan. Tak cukup dengan visi misi saja, tak cukup. Mesti diterangkan bahwasanya kalau jalan yang ditempuh adalah jalan yang salah, maka pasti dalam perjalanan berikutnya akan salah. Berapa mengeluarkan uang? Sampai 70 miliar? Nah, pasti dia akan mendapatkan kembali yang 70 miliar itu. Dari mana dia dapatkan? Semua orang dah tahu dan bukan rahasia lagi. Bagaimana cara menghentikannya? Ini ayat Al-Quran memberikan petunjuk. Tidak dibenarkan, haram hukumnya karena mengambil harta orang lain. Dan yang kedua adalah apa yang dibuat itu tidak ada kebaikannya. Apakah kamu mau memiliki kebun kurma, kebun anggur, kebun buah-buahan, kemudian kamu nanti sampai di usia tua, kamu sangat mengharapkan kebun tersebut, anakmu masih lemah-lemah, kemudian ketika itu kebunmu terbakar, kamu mau seperti itu? Kira-kira begitulah ayat ini. Ini bahasa kita saja yang seperti ini. Tapi karena mungkin ayat ini tak pernah sampai ke telinga itu mungkin, maka dia tidak buat peduli. Padahal sebenarnya ia adalah yang menyelamatkan. Ini beruntungnya kita menafsirkan Quran dari awal, sebab tidak ada satu ayat pun yang tercecer, yang tertinggal. Semua ayat terbahaskan. Dan jangan dikatakan ayat Quran itu sebahagian saja yang berkaitan dengan hidup kita. Tidak, semuanya berkaitan dengan hidup kita. Maka kadang-kadang di masjid-masjid ayat itu dipilih-pilih. Nah, sudah 30-40 tahun mengaji di masjid, karena dipilih-pilih, ada yang tak terpilih. Nah, karena ustaz itu pula hanya milih-milih pula. Ustaz pula kalau dah setahun, dia kembali ke pilihan yang pertama dahulu. Jadi ayat itu beredar di situ-situ ayat saja. Ini dah lupa nih jemaah nih, ulanglah balik pengajian. Diulangnya kembali pengajian yang pertama. Nah, akhirnya kita tak pernah dapatkan kandungan ayat Al-Quran itu secara keseluruhan. Kalaulah kita mulai 30 tahun yang lalu, mungkin sudah tamat kita sekarang ini. Kalaulah kita mulai, tak ada satu pun ayat yang sudah tidak kita ketahui lagi kandungannya. Tapi karena baru mulai sekarang, nah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Nah, tetapi yang muda-muda kita harapkan, nah inilah dia kesempatan. Setelah 30 tahun, mungkin umurnya masih lagi baru 50 tahun,
Kalau dia umur 20 tahun sekarang, dia telah mendapatkan tafsiran Quran, seluruh ayat Al-Quran tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita dapat memikirkan tentang akibat yang akan ditanggung apabila kita salah di dalam menafkahkan harta. Salah dalam menafkahkan harta adalah apabila menafkahkan harta ingin dipuji oleh manusia. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.